Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'. Yazidu fil khalqi ma yasha'u innallaha ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, nikmat iman, nikmat Islam sehingga kita tetap berjuang di jalan Allah. Telah banyak menerima nikmat, maka wajib bagi diri kita untuk tetap bersyukur apapun keadaannya, termasuk pada saat ini karena kita akan mempelajari filosofi Nur Tujuh Kalimat Pusaka agar kita selalu mengingat Allah dengan doa-doa yang kita pelajari di majelis Nur Tujuh Kalimat Pusaka. Tidak lupa pula salawat serta salam tercurah limpah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah seluruh jamaah maupun siapa saja yang melihat atau mendengarkan daripada kajian ini atau recording ini, semoga pembahasan ataupun penjelasan daripada filosofi kunci tujuh kalimat pusaka dapat bermanfaat dan memperkuat keimanan kita sehingga menjadi salah satu amalan ataupun pemahaman yang menjadikan diri kita dapat mendapatkan cahaya ilahi sehingga kehidupan kita dapat terang di dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebagaimana yang kita ketahui pada filosofi Nur Tujuh Kalimat Pusaka kita sudah paham bahwasanya tujuh kalimat pusaka adalah paduan tujuh kalimat tauhid yang sangat besar faedahnya atas izin Allah. Adapun tujuh kalimat pusaka terdiri dari ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, basmalah, hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, lalu syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Selanjutnya salawat Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Selanjutnya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Selanjutnya yaitu istighfar. Astagfirullahalazim al-ghafur rahim min kulli dhanbin azim wa atubu ilaihi min jami'il ma'asy wa mungkin bagi sebagian kita bahwasanya bacaan tersebut atau doa tersebut sangat sering dipakai oleh orang pada umumnya. Akan tetapi sering ditinggalkan oleh para peminat ilmu-ilmu rohani maupun kebatinan karena pada umumnya orang melihat bacaan tersebut seakan tiada memiliki kehebatan yang lebih daripada hijib-hijib yang diajarkan. Padahal ini adalah kunci doa menuju pendalaman hizib-hizib yang sangat masyhur yang ditulis oleh para aulia Allah. Semua bacaan tujuh kalimat pusaka atau M7KP disebut juga dengan kunci, yaitu kunci doa. Dalam artian, jika kita memiliki amalan kebatinan tanpa mengetahui apa itu kunci, ibarat kita mempunyai rumah yang mewah dengan berbagai macam perabotan, artinya doa kita begitu banyak, tetapi kita tidak dapat menggunakannya karena kita tidak memiliki kunci. Dan yang perlu dipahami juga, semua amalan N7KP bersumber dari Al-Quran dan Hadis.
ketika membaca kunci pertama yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung dengan hadirnya dan wujud Allah dalam pikiran, jiwa dan ragaku dari setan yang terkutuk dan dari seluruh kejahatan makhluk. Hal ini dapat kita pahami berdasarkan surat An-Nahl ayat 98. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Faidza qara'tal Qur'an fasta'id billah minasyaitonirrajim. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaknya kamu memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Artinya, ketika kita membaca ta'awud, ini adalah perintah Allah. Dan ketika mau membaca Al-Quran, kita pun tetap harus membaca ta'awud. Artinya, dengan membaca ta'awud ini sebetulnya kita terkoneksi kepada Al-Quran. Karena ini perintahnya terdapat dalam Al-Quran. Secara tidak langsung, ketika kita membaca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita menerima power Al-Quran. Pintu pertama atau kunci pertama untuk mendalami atau membaca Al-Quran agar mendapatkan nur-nur daripada kalamullah yaitu Al-Quran. Allah juga berfirman pada surat Fussilat ayat 36, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazgum fasta'id billah innahu huwas samiul alim. Dan jika setan mengganggumu dengan suatu godaan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sungguh dialah yang maha mendengar, maha mengetahui. Jadi memang ini adalah kalimat yang paling pertama diucapkan untuk apapun doanya, apapun niatnya, apapun apa yang ingin dikerjakan, ya. Jadi harus berlindung kepada Allah, bukan hanya ketika akan membaca Al-Quran. Tapi ketika kita tahu apa yang kita lakukan, bisa jadi atau mungkin saja akan ada yang namanya setan yang mengganggu. Tentu saja setan pasti akan mengganggu. Apapun yang akan kita lakukan, terutama apa yang kita lakukan adalah sesuai dengan yang Allah perintahkan. Jadi bacaan ta'awudz ini atau kunci pertama ta'awudz ini wajib dibaca. Siapa yang tidak membaca ta'awudz ya berarti dia tidak membutuhkan pertolongan Allah dan perlindungan Allah. Maka apakah mungkin seorang muslim, mukmin ataupun muhsin sekalipun tidak berlindung, tidak memohon pertolongan juga kepada Allah? Nah, berarti kalau tidak membaca ta'awudz, kalau menurut persepsi kita, ya berarti dia tidak membutuhkan pertolongan Allah dan perlindungan Allah. Maka wajib kita membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebagaimana yang saya telah sampaikan tadi, artinya ketika membaca ta'awudz, maka otomatis batin kita terkoneksi dengan Al-Quran. Ta'awudz berisi tentang perlindungan dengan hadirnya Allah. Jadi ketika kita membaca ta'awudz, Allah itu berarti kita merasakan atau mengakui adanya Allah, hadirnya Allah dalam pikiran kita. Allah kita pahami bahwasanya Allah akan melindungi siapapun yang memohon pertolongan, memohon perlindungan di dalam jiwanya. Jiwanya juga akan tenang, ya. Raganya juga akan dijaga oleh Allah kalau membaca ta'awud dengan benar. Artinya kita ketika membaca ta'awud, hadirkan Allah dalam pikiran, jiwa dan raga kita secara rasa, ya. Tidak mungkin kan Allah satu gitu ya dalam artian wujudnya satu dengan diri kita ya. Enggak, kita rasakan saja hadirnya Allah, mengingat kebesaran Allah, merasakan kebesaran Allah, maka perlindungan apapun pasti berasal dari Allah. Ya, apapun itu, perlindungan apapun itu pasti dari Allah. Jadi semua amalan perlindungan pokoknya adalah ta'awud dalam versi pemahaman N7KP. Semua amalan, doa-doa yang ataupun eh, niat-niat doa yang paling utama untuk memohon perlindungan ya ta'awud.
Makanya ta'awud ini yang pertama. Adapun doa-doa meminta pertolongan yang lain-lain ya, yang ada kebanyakan ataupun yang diajarkan, ya pokoknya adalah ta'awud. Maka ataupun turunan pemahaman daripada ta'awud seperti hijab ta'awud ya, bahkan tawakal ahadi yang isinya adalah penyerahan diri mutlak kepada Allah, hizib al-ikhlas, yaitu turunan daripada ta'awud. Doa-doa yang isinya perlindungan, yaitu pemahaman daripada ta'awud. Maka perbaikilah ta'awudnya, barulah bisa memasuki pendalaman tadi. Doa-doa yang berisi tentang perlindungan seperti eh, hizib ta'awud, hijib bahar, hijib apa bar, hijib nafsi dan sebagainya. Bahkan hijib al-ikhlas, hijib ayat kursi dan sebagainya. Nah, jadi pahami betul dengan pikiran, jiwa dan raganya bahwasanya ketika membaca ta'awud, hadirkan Allah dalam hati, dalam jiwa dan raganya, dalam pikirannya. Perbaiki ta'awudnya, maka insya Allah perlindungan Allah akan hadir. Selanjutnya, pada kunci kedua, yaitu basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu bahwasanya basmalah adalah inti wahyu pertama yang diterima oleh Rasulullah di Gua Hira, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Allah berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insan. Kenapa saya beri warna? Nanti kita akan bahas nih. Bismi rabbika ini apa ya? Alladzi khalaq khalaqal insani apa? Min alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Intinya, ayat ini adalah kita apapun yang kita lakukan, maka selalu menyebut dan memohon izin dan ridha Allah dalam melaksanakan aktivitas apapun. Iqra, bacalah kata Allah dengan nama Tuhanmu. Ya artinya Bismillahirrahmanirrahim. Artinya juga sama dengan Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini artinya Bismillahirrahmanirrahim. Semua ulama sepakat maksudnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana berarti mohon maaf, Iqra ini kan perintah ya. Iqra itu fil amr disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Iqra, bacalah wahai Muhammad bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Jadi kalimat kedua Allah perintahkan untuk membaca basmalah. Saking besarnya basmalah, Nabi Sulaiman juga pernah menuliskan Bismillahirrahmanirrahim pada surat Ratu Balkis untuk mengingatkan kepada Ratu Balkis dan seluruh daripada masyarakat ataupun kerajaan Ratu Balkis itu untuk hanya menyembah Allah, karena Ratu Balkis ini tidak menyembah Allah. Maka disampaikan surat kepada Ratu Balkis pada surat An-Naml ayat 30, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman dan sungguhnya isinya Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atau Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Saking pentingnya juga basmalah atau bismillah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu kalamin au amrin dhi balin la yuftahu bi dzikrillah fa huwa abtar au qala aqta." Setiap perkataan atau perkara yang penting yang tidak dibuka dengan zikir kepada Allah, maka terputus berkahnya. Maka siapapun yang tidak membaca ta'awud dan basmalah ya dengan zikir kepada Allah, maka perkaranya atau urusannya
terputus berkahnya. Hadis riwayat Ahmad. Jadi ya wajib membaca ta'awun, membaca basmalah dalam kegiatan apapun yang akan kita lakukan. Ya. Karena kalau tidak dibaca dengan apa yang sudah diperintahkan Allah, berarti kita melakukannya maka kita akan terputus dari berkahnya Allah. Pada hadis riwayat Muslim juga dikatakan illa inna quluba bani Adam kullaha baina isba'aini min asabi'ir rahman ka qalbin wahidin yusarrifu haitsu yasha. Sungguhnya hati manusia seluruhnya di antara jari jemari Ar-Rahman seperti satu hati. Allah membolak-balikannya sekehendaknya. Jadi ya apa yang ada dalam hati kita juga diketahui oleh Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Niat, apa yang kita pikirkan, apa yang kita kerjakan. Dan Allah mampu membolak-balikan hatinya. Ya kalau kita niatnya baik, Allah akan membolak-balikan hati siapa saja. Kalau kita misalnya niat baik dengan baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang yang berniat jahat ketika kita membaca itu, maka Allah bolak-balikan untuk hati orang yang ingin berbuat jahat kepada kita. Malah akan berbuat baik kepada kita. Allah alam bisawab ya. Nah, tadi saya menggarisbawahi al-qalam di pada eh, nah ini pada surat Al-Alaq. Alladzi 'allama bil qalam yang telah mengajarkan manusia kita semua dengan kolam. Kolam itu dalam bahasa Arab artinya pena. Ya. Jadi di sini kita jelaskan lagi. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun demi kolam dan apa yang mereka tulis, yaitu Al-Quran. Jadi yang dimaksud dengan di sini allama bil qalam ya allama bil Quran ya allamal insana ma lam ya'lam. Dalam Al-Quran itu semua ada ya. Allah mengajarkan kita, maka kalau kita pengen tahu ataupun ingin merasakan berkahnya, karomahnya, mukjizatnya Al-Quran ya, bacalah dengan basmalah gitu. Allama bil qalam ai maknanya adalah alamal insan malam ya'lam. Mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Pertama allama bil qalam. Ya, kita pahami daripada surat Nun ya. Wal qalam wa ma yasturun yaitu Al-Qur'an. Al-qalam itu Al-Qur'an. Terus pada selanjutnya allamal insana ma lam ya'lam. Kita pahami allamal insana ma lam ya'lam dari surat Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Nah, di sini Ar-Rahman juga bermakna yang mengajarkan Al-Qalam, yang mengajarkan 'allamal insana ma lam ya'lam 'allamahul bayan, mengajarkannya pandai bicara. Artinya, bacalah tadi itu di atas itu punya terkait dengan surat Nun dan surat Ar-Rahman. Jadi Bismillahirrahman. Nah, Bismillahi ya dengan zat Allah, dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahman. Nah, Ar-Rahman ini adalah yang allamal Quran, khalaqal insan, yang menciptakan manusia, allamahul bayan. Maka kalau kita baca Bismillahirrahman dengan baik dan benar, dengan pemahaman yang benar, maka kita bisa merasakan nur daripada Al-Quran, daripada Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itulah inti daripada kunci kedua di Nur Tujuh Kalimat Pusaka. Ya, power basmalah adalah power Al-Quran, berupa nur ilahi yang lebih fokus pada ketenangan hidup bersama sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tentu saja, orang yang membaca basmalah dengan baik dan benar, maka dia akan merasakan ketenangan dalam hidupnya. Karena apa? Dia merasakan hidupnya bersama zat Allah yang memiliki sifat Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Powernya adalah ya
Nurnya adalah barokah, karomah, rahmat, hujat, dan syafaat Rasulullah. Banyak faedah amalan yang sebenarnya inti dari basmalah. Contoh amalan keduaan, rizki, aura, asma penduduk, penundukan, pengobatan, dan lain-lain yang sebegitu luas. Jadi semua amalia yang isinya atau fadilahnya ataupun manfaatnya terkait kepada, mohon maaf gitu ya, ada orang dia mendapati orang-orang yang mengamalkan dengan amalan doa tersebut menjadi memiliki wibawa, rizki yang luas, berkah, karismatik ya, auranya. Jadi orang melihat dia selalu senang gitu ya, ataupun orang tuh eh, terlihat tunduk, ataupun orang itu banyak yang nurut, dan pengobatan dan lain-lain yang begitu luas. Contoh, lihatlah para aulia Allah itu. Aulia Allah memiliki kewibawaan. Rizkinya dimanapun dia berada selalu diberi rizki oleh Allah. Auranya dia selalu, kalau kita lihat orang-orang soleh itu seakan-akan memiliki cahaya yang tidak bisa kita lihat dengan mata, tapi dapat kita rasakan dengan hati. Dengan rasanya apa? Kita merasakan ketenangan kalau bersama dengan orang soleh. Teduh, ibarat kata kita memiliki eh, ketika kita berada dekat dengan orang itu merasakan keteduhan hatinya, pikirannya tenang. Entah kenapa tanpa alasan yang jelas gitu loh. Ya karena dia sudah memahami basmalah dengan baik. Ya. Bahkan orang-orang soleh seperti itu hanya dengan berniat berdoa malam media air ataupun hanya bermunajat kepada Allah, orang yang sedang sakit pun bisa diangkat penyakitnya dan sembuh atas izin Allah. Nah, itulah basmalah. Jadi, pahami basmalah ini kunci kedua dari 7 kalimat pustaka sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi ya. Nah, untuk kunci ketiga di 7 kalimat pustaka adalah hamdalah. Hamdalah kita ketahui bahwasanya isinya adalah berupa pujian dan syukur. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya bagi Allah. Ya. Sudah janji Allah kalau kita bersyukur dengan seluruh nikmatnya dan membaca hamdalah pasti tambah nikmatnya. Artinya hamdalah adalah inti dari amalan-amalan, faedahnya memperkuat dan menambah power. Ketika dibaca hamdalah, maka power kita sebetulnya akan berlipat ganda secara otomatis. Sebagaimana Allah telah berfirman pada surat Ibrahim ayat 7, wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhan memaklumkan, ya, sungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tapi jika kamu mengingkari ataupun kufur nikmatku, maka pasti azabku sangatlah berat, ya, amatlah pedih juga artinya ya. Artinya apa? Kalau kita membaca basmal hamdalah dengan hati yang betul-betul memahami bahwasanya segala apapun yang kita terima itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, maka pantaslah dan wajiblah kita membaca hamdalah, bersyukur kepada Allah. Maka hukumnya dalam Al-Qur'an ya seperti itu. Kalau kita bersyukur, maka ditambah nikmatnya. Itu pula yang menyebabkan mungkin pada Al-Quran ayat pertamanya adalah hamdalah. Pada surat Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi, ta'awud adalah hal pertama yang harus kita baca untuk berdoa ataupun membaca Al-Quran, itu hal yang pertama wajib kita baca. Basmalah adalah kalimat pertama wahyu yang diterima oleh Rasulullah, artinya itu wajib juga. Hamdalah, maka kita juga wajib mengucapkan hamdalah. Hamdalah ini adalah pujian kepada Allah, yang isinya adalah pujian, puja dan puji hanya bagi Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, rabbil alamin. Artinya Tuhan alam semesta bukan hanya Tuhan kita, Tuhan manusia, tetapi seluruh apa yang telah Allah ciptakan, ya kita memujinya dengan apa yang sudah Allah berikan kepada diri kita dan seluruh alam semesta. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu kalamin la yubda'u fihi bilhamdulillah fahuwa akhdam." Ya, pembicaraan yang tidak dimulai dengan alhamdulillah, ya, maka berkahnya terputus. Lagi-lagi, kalau kita tidak membaca ta'awud, basmalah, hamdalah, maka
doa apapun terputus berkahnya. Saya kira demikian ya. Jadi setiap pembicaraan yang tidak dimulai dengan hamdalah, maka berkahnya terputus. Makanya kalau kita berdoa, ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Wajib. Kalau tidak, ya terputuslah berkahnya. Makanya di ini di kunci ketiga wajib kita baca. Ya. Allah juga berfirman ya pada surat An-Naml ayat 93, wa qulil hamdulillahi sayuriikum ayatihi fata'rifunaha wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Allah berfirman, katakanlah Muhammad, dan katakanlah Muhammad, segala puji bagi Allah, artinya wahai Muhammad katakanlah alhamdulillah, ya. Maka dia akan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kebesarannya. Nah, kalau kita membaca hamdalah dengan baik dan benar, ya, pemahaman yang betul-betul baik dan benar, maka Allah akan memberikan atau memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kepada kita. Maka kamu akan mengetahuinya dan Tuhanmu tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Kalau kita membaca hamdalah nih, ini perintah dan katakanlah Muhammad, berarti membaca hamdalah itu wajib. Wakul, nah kan di sini wakulil hamdulillah, maka katakanlah alhamdulillah, itu fil amr. Wakulil hamdulillah, seperti iqra itu fil amr, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, itu perintah. Sebagaimana ta'awud juga, ta'awud ya. Eh Faidza qara'tal Qur'an fasta'id billah. Ini juga fil amr. Jadi perintah ini semua, ya. Perintah Allah untuk membaca ta'awud, basmalah, termasuk hamdalah. Maka siapakah diri kita yang tidak ingin diperlihatkan kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala? Kalau ingin, maka bacalah hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pada ayat di atas menyatakan bahwa dengan memuji Allah, baca hamdalah, maka Allah akan memperlihatkan ayat-ayat tanda kebesaran yang tersebar di alam semesta. Dengan memahami dan baca hamdalah, maka Allah akan membukakan seluruh koneksi diri dengan alam semesta sebagai tanda kebesarannya. Itulah yang dapat kita pahami dari 7 kali pusaka kunci 1 sampai dengan kunci 3. Untuk sementara itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat, bisa memberikan satu pemahaman yang menambah pemahaman. Semoga saja ini semua akan membuat kita lebih paham apa arti 7 kali pusaka. Untuk saat ini kita hanya membahas 3 kunci 7 kalimat pusaka. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan bahas sisanya, yaitu 4 lagi dari syahadat, salawat, tasbih, tahmid, takbir, hauqalah, dan istighfar. Ya, insya Allah ketika kita memahami dengan benar sebagaimana yang saya sampaikan, bahwasanya 7 kalimat pusaka adalah kalimat-kalimat thayyibah yang insya Allah ini adalah sesuai apa yang dengan Allah perintahkan. Jadi bagi siapa saja yang tidak berdoa dengan ta'awud, basmalah, hamdalah, ya, maka terputuslah berkahnya. Nauzubillah, naudzubillah. Semoga kita semua terhindar dari terputusnya berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mari kita terus giatkan membaca 7 kali pusaka dengan perasaan yang betul-betul mengharapkan berkah dari Allah, dan agar tidak terputus berkahnya, maka kita wajib membaca ta'awud, basmalah, hamdalah, dan seterusnya. Semoga manfaat. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang eh, tidak baik ataupun kurang berkenan. Semoga dimaafkan. Saya selaku manusia banyak kesalahan. Dan kalaupun ada kalimat-kalimat baik atau yang betul-betul bisa memberikan pemahaman bahwasanya kebaikan dengan membaca 7 kali pusaka itu datangnya dari Allah, bukan dari saya, tapi langsung dari zat Allah. Kafana hadza wal afwa minkum wa kafa billahi syahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.